Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ihya Bintang Reki Maulidi, NIM 21020262122, akan menerangkan materi soal jinayah kontemporer untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jinayah kontemporer. Oke, langsung saja biar tidak terlalu lama, karena nanti ini disuruh tutup mata. Nanti saya akan tutup mata untuk menjelaskan materinya. Masuk materi yang pertama. Tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam. Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan kontemporer yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan negara. Yang pertama yaitu tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan kontemporer yang keberadaannya itu tidak dapat dipisahkan dari pengembangan sistem pemerintahan, birokrasi, dan pengelolaan keuangan negara modern salah satunya. Ada beberapa tindak pidana klasik yang umumnya itu bersifat individual dan sederhana. Korupsi itu memiliki karakter yang kompleks, teman-teman, terstruktur dan berdampak luas. Nah, dalam banyak kasus, korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh individu dan tidak melibatkan jaringan kekuasaan yang terorganisir, sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak terbatas itu pada aspek ekonomi, melainkan menyentuh juga pada aspek sosial, politik, dan juga moral dari masyarakat. Nah, dalam perspektif jinayah kontemporer, korupsi itu dipahami yang lahir dari kesalahpahaman dan keserakahan kekuasaan yang seharusnya itu digunakan untuk kepentingan umum, yang justru malah dijadikan untuk kegiatan yang memperkaya diri sendiri. Nah, hal ini tuh menyebabkan korupsi menempati posisi yang strategis dan bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam, khususnya prinsip keadilan ataupun amanah dan kemaslahatan umum. Nah, kemudian teman-teman, meskipun istilah korupsi itu tidak dikenal dengan eksplisit dalam literatur yang kita kenal ya, ataupun literatur klasik ya, tapi sanksi perbuatan korupsi telah lama menjadi perhatian dalam hukum Islam, teman-teman. Nah, karena Islam tidak menilai dari hanya hukum formalnya saja, tapi dinilai dari substansi dan dampak yang terjadi dari kegiatan tersebut. Nah, oleh karena itu, setiap tindakan yang mengandung unsur pengambilan harta secara tidak sah, penyalahgunaan amanah, serta pengkhianatan terhadap kepentingan publik itu dipandang dari perbuatan yang haram dalam hukum pidana Islam. Nah, dalam hukum pidana Islam, dengan demikian korupsi dapat dipandang sebagai kejahatan yang
sangat krusial sebagai bentuk kelaziman yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara. Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam memberikan prinsip-prinsip umum yang secara tegas mengarang segala bentuk perolehan harta secara tidak sah. Larangan memakan harta dengan cara yang batil sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 menunjukkan bahwa Islam itu sangat menjaga keabsahan cara memperoleh harta hayat dan juga tidak melarang secara sempit sebagai bentuk manipulasi hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan praktik curahan yang merugikan. Nah, selain itu teman-teman, Al-Quran juga menegaskan pentingnya amanah dan keadilan dalam pengelolaan kekuasaan, apalagi soal keuangan, termasuk dalam Quran An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan pada yang berhak dan agar setiap putusan hukum dilakukan secara adil. Nah, konsep secara nyata itu merupakan bentuk pengingkaran perintah ini karena pelaku korupsi ini menggunakan jabatannya bukan untuk menegakkan keadilan, malah untuk kepentingan diri sendiri ataupun memperkaya dirinya sendiri. Nah, kemudian oleh karena itu korupsi itu bisa dipandang sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat fundamental. Nah, adapun hadis-hadis ada yang memperkuat larangannya dalam praktek yang mengarah kepada hal-hal tersebut. Nah, Rasul juga pernah secara tegas mengecam praktik tersebut dengan menyatakan bahwa Allah melaknat pemberian dan penerima suap. Nah, ancaman ini suap itu bukan cuma pelanggaran secara etika, tapi dosa-dosa besar yang merusak sistem keadilan. Dalam hadis lain juga Rasulullah SAW juga memperingatkan para pejabat agar tidak mengambil sesuatu di luar haknya, teman-teman. Nah, bahkan pengambilan barang kecil sekalipun dari barang publik dipandang sebagai golol yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti kita di akhirat, teman-teman. Nah, hal ini juga Islam menunjukkan moral yang sangat tinggi dalam pengelolaan harta publik ya, teman-teman, dan tidak memberikan toleransi apapun dan hal sekecil apapun untuk hal-hal yang berkepentingan dengan masyarakat. Nah, bentuk-bentuk korupsi dalam jenayah kontemporer Islam. Nah, korupsi itu dapat diklasifikasikan dalam bentuk jarimah berdasarkan karakter dan perbuatannya, teman-teman. Salah satu yang bentuk yang paling relevan itu adalah gholul, yaitu penggelapan harta negara ataupun harta publik oleh orang yang memiliki akses dan kewenangan terhadap harta tersebut. Nah, ini tuh gholul ya. Gholul itu dilakukan secara tersembunyi, teman-teman, dan sulit dideteksi, dan dampaknya itu merugikan masyarakat dan berdampak sangat luas, teman-teman. Selain gholul juga korupsi berkaitan erat juga dengan riswah dan suap, teman-teman. Nah, suap itu terjadi ketika teman-teman itu memberi sesuatu yang bisa mempengaruhi keputusan pejabat untuk mempengaruhi keputusan dari pejabat tersebut yang akhirnya merusak prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di depan hukum. Karena keputusan itu tidak lagi didasarkan pada keadilan, malahan pada kepentingan materi, yaitu yang disuap tadi. Nah, korupsi itu tidak bisa dikategorikan dengan sinayah, yaitu menghilangkan amanah dari jabatan tersebut. Amanah dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sehingga
amanah itu tidak amanah itu dinilai sebagai pelanggaran yang sangat serius. Nah, dalam sistem hukum pidana Islam, korupsi itu tidak masuk dalam kategori pidana hudud atau kisos karena tidak dapat nas yang spesifik untuk jenis dan hukuman-hukumannya, teman-teman. Nah, kemudian oleh karena itu korupsi itu diklasifikasikan pada jinayah tahzir yang ditentukan oleh penguasa ataupun hakim berdasarkan pertimbangan dan keputusan hakim. Nah, korupsi itu dapat diposisikan dalam tahzir berat ataupun takzir mughaladah karena dampak kerusakan yang dikumpulkan itu sangat luas, teman-teman. Korupsi tidak hanya merugikan satu atau dua orang, tapi menghambat pembangunan, mempengaruhi kemiskinan dan merusak kemasyarakatan, adat dan negara. Nah, sanksi dalam hukum pidana Islam itu bersifat fleksibel dan kontekstual. Bentuk sanksinya itu berupa pengembalian harta. Hartanya itu dikembalikan dan memberikan denda, penjara, pencopotan jabatan, hingga hukuman sosial yang bertujuan untuk memberikan efek jera. Fleksibilitas ini menunjukkan hukum pidana Islam itu untuk menyesuaikan diri dengan tingkat kejahatan dan kondisi sosial masyarakat. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk penjelasan mengenai soal tindak pidana dalam hukum pidana Islam, yaitu secara kontemporer. Nah, seperti kita tahu bahwa di hukum positif pun juga sangat mengancam berat untuk pejabat maupun orang-orang yang memang sudah menggunakan hak-hak orang lain untuk memperkaya dirinya. Ada banyak kasus yang sering kita ketahui bahwa banyak berseliweran di TV yang memperlihatkan bahwa banyak para pejabat, para pemangku kebijakan itu melakukan sebuah tindakan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri atau kelompoknya. Maka dari itu kita lanjut ke poin materi yang kedua, yaitu tindak pidana perdagangan orang. Oke, kita lanjut. Dalam perspektif jinayah kontemporer, itu perdagangan orang dipandang sebagai kejahatan serius, teman-teman, karena menyentuh langsung harkat dan martabat manusia. Karena praktik ini memerlukan manusia sebagai komoditas ekonomi untuk sehingga bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang memuliakan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memiliki kehormatan dan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Nah, kalau dilihat secara yuridis, tindak pidana perdagangan orang didefinisikan secara serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan orang dengan cara-cara tertentu seperti ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun penjeratan utang yang bertujuan untuk eksploitasi. Nah, dalam kajian hukum pidana Islamnya, unsur tindak pidana orang terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif, teman-teman. Jadi ada dua ya. Nah, unsur subjektif itu adanya perbuatan manusia yang ditimbulkan serta sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Dalam konteks perdagangan orang, unsur objektif terlihat dari tindakan perekrutan sehingga menerima korban yang dilakukan dengan cara-cara melawan hukum dan berujung pada eksploitasi. Nah, itu berujung pada eksploitasinya itu. Nah, dalam hukum pidana Islam,
Perdagangan orang juga tidak dikenal secara eksplisit ya sebagai istilah khusus dalam literatur fikih klasik, karena perbuatan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Perdagangan orang juga memiliki kemiripan dengan praktik perbudakan, teman-teman. Ini sangat mirip ya, penganiayaan dan eksploitasi manusia yang secara tegas itu tentu dilarang tegas oleh agama Islam, karena manusia memiliki kehormatan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, memperjualbelikan manusia atau mengeksploitasi manusia sama artinya dengan merusak hak-hak dasar manusia dalam melanggar ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih jauh, teman-teman, juga bertentangan dengan perlindungan kehormatan dan harta. Karena korban kehilangan kehormatan, martabat, dan hak atas dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu, perdagangan orang merupakan bagian dari upaya menjaga tujuan syariat Islam. Nah, dalam hukum pidana Islam itu belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur jenis ataupun sanksi yang untuk pelaku tindak pidana melakukan perdagangan orang itu. Nah, dalam hal ini dikategorikan dalam tindak pidana jarima tazir yang nantinya diserahkan juga oleh kebijakan penguasa ataupun hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Nah, secara prinsip perbuatan yang menimbulkan kemudorotan baik itu untuk masyarakat, dengan demikian negara atau ulim amri memiliki kemenangan untuk menetapkan sanksi yang tegas dan proporsional dalam perilaku perdagangan orang. Mungkin itu saja, teman-teman, untuk materi perdagangan orang. Pada intinya, praktik-praktik seperti ini itu kadang kita dikemas mirip dengan perbudakan ya, teman-teman. Kayak misalkan kita membeli mempekerjakan pembantu yang ketika bekerja itu tidak sesuai dengan SOP yang telah disepakati ataupun yang telah ditandatangani. Itu juga masih masuk dalam kategori perdagangan orang, karena tidak sesuai dengan kontrak, tidak ada hak untuk kerja tersebut. Nah, dalam hukum positifnya itu tindak pidana perdagangan orang itu diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau UU TTPO. Nah, undang-undang ini mendefinisikan serangkaian. Nah, ulang teman-teman, undang-undang ini mendefinisikan perdagangan orang secara rekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, ataupun penerimaan seseorang yang dilakukan dengan cara-cara melawan hukum seperti kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penjeratan yang bertujuan untuk eksploitasi. Nah, lebih lanjut juga Undang-Undang TPPO itu pemberian ancamannya, pidananya itu relatif berat, berupa pidana penjara, denda dengan jumlah besar, serta pemberatan hukuman apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat, gangguan jiwa, ataupun dampak serius bagi korban. Selain menekankan aspek pidana positif, juga mengatur perlindungan korbannya melalui rehabilitasi, restitusi, dan pemulihan hak-hak korban. Dengan demikian, hukum positif di Indonesia
tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban perdagangan orang. Oke, berlanjut ke tindak pidana prostitusi ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke tindak pidana prostitusi, yang mana secara umum prostitusi itu dapat diartikan kegiatan menawar atau menyediakan layanan seksual pada orang lain dengan imbalan materi atau keuntungan tertentu. Dalam perspektif hukum pidana Islam, prostitusi tidak dikenal sebagai hukum, tapi secara substansial itu sebagai perbuatan zina atau mendekati zina serta eksploitasi seksual. Islam dalam memandang hukum seksual sah apabila telah melakukan ikatan yang sah ataupun pernikahan. Oleh karena itu, setiap hubungan seksual di luar pernikahan, apalagi dikomersialkan, dipandang sebagai kegiatan perbuatan haram atau tercela. Prostitusi dalam Islam bukan hanya kesusilaan, tapi melanggar hukum Allah karena merusak kesucian hubungan seksual yang diatur dalam syariat Islam yang ketat. Nah, larangan prostitusi dalam Islam berakar kuat dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran secara tegas melarang perbuatan zina dan segala perbuatan zina yang mendekatinya. Larangan ini juga menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mencegah perbuatan yang intim, tapi segala sarana yang mengarah kepada zina, yang termasuk juga itu prostitusi. Nah, dalam praktik memaksa dalam memperdagangkan perempuan untuk tujuan seksual secara tegas itu dilarang karena bertentangan dengan prinsip kemuliaan manusia. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan kecaman keras pada perbuatan zina dalam praktik-praktik merusak akhlak manusia. Dalam kajian zina kontemporer,nya prostitusi itu dapat muncul dalam berbagai bentuk. Pertama, prostitusi konvensional yang secara langsung di tempat-tempat tertentu. Nah, kedua, prostitusi itu terselubung yang berkedok sebagai layanan hiburan, pijat, massage, atau jasa lain. Yang ketiga, prostitusi itu juga bisa dari online yang memanfaatkan media sosial dan aplikasi digital sebagai sarana transaksinya. Dalam hukum pidana Islamnya, produk-produk tersebut itu memiliki substansi yang sangat berat. Adanya praktik hubungan seksual di luar pernikahan yang mengkomersialkan. Selain itu juga yang terlibat dalam prostitusi tidak hanya terbatas pada pelaku zina, tetapi juga mencakup mucikari, penyedia tempat, serta pihak yang memfasilitasi terjadinya kegiatan prostitusi tersebut. Nah, sanksi dalam prostitusi dalam hukum pidana Islam itu sangat bergantung pada klasifikasi perbuatannya. Jika dia terbukti memenuhi zina hudud, maka sanksinya mengikuti ketentuan hudud zina.
Namun dalam banyak kasus kontemporer, pembuktian itu sulit terpenuhi sehingga sanksi yang diterapkan adalah sanksi takzir. Sanksi takzir itu berupa denda, penjara, dan juga hukuman sosial, penghinaan moral, hingga penutupan tempat-tempat yang menjadi sarana prostitusi tersebut. Nah, kalau dalam perspektif makosid syariahnya, prostitusi itu bertentangan dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam. Prostitusi merusak perlindungan keturunan, hibdun nafal. Nah, karena itu tuh memberikan peluang lahirnya keturunan-keturunan yang tidak sah atau di luar dari ikatan pernikahan. Nah, prostitusi juga merusak pelindungan agama dan moral karena menormalisasikan perbuatan maksiat, kelihatan maksiat. Yo, lanjut. Nah, peran negara juga memiliki kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi praktik prostitusi. Negara tidak hanya berperan dalam menjatuhkan sanksi, tetapi juga menciptakan sistem sosial dan ekonomi yang adil agar masyarakat tidak terdorong dalam praktik-praktik tersebut akibat kemiskinan maupun keterpaksanaan. Nah, upayanya apa? Harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan hukum, sosial, ekonomi, dan moral. Nah, yang menempatkan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama penegakan hukum tersebut. Jadi harus berprinsip kepada kemaslahatan. Nah, sebagai penutup tindak pidana prostitusi dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang bertentangan secara fundamental dengan nilai-nilai syariat. Meskipun tidak selalu dikenai sanksi hudud zina karena keterbatasan kemungkinan, prostitusi tetap dipandang sebagai jarimah serius yang dapat dijatuhkan sanksi takzir melalui pendekatan jenayah kontemporer dan makosid syariah. Nah, dalam hukum pidana Islam juga melakukan pendekatan normatif untuk mencegah, menindak, dan mengurangi praktik prostitusi demi menjaga moral dan kemaslahatan masyarakat. Mungkin kita sudah tahu bahwa praktik prostitusi itu sering kita lihat banyak dari aplikasi untuk kegiatan transaksinya ataupun lewat dari aplikasi-aplikasi seperti Telegram atau yang biasa kita kenal itu WeChat, biasanya menjadi alat-alat untuk kegiatan prostitusi tersebut. Ini juga menjadi peran negara atau peran pemerintah untuk bersama-sama membangun dan mengurangi dan kalau bisa memberantas tindak-tindakan yang sangat merugikan masyarakat sekitar. Karena kegiatan-kegiatan itu sangat merusak generasi bangsa nantinya, yang nantinya ketika sudah kenal tersebut bisa ikut terjerumus dan menormalisasikan kegiatan itu
menjadi kegiatan baik, padahal itu kegiatan yang sangat tidak mendidik atau tidak baik untuk masa depan bangsa dan negara. Mungkin itu teman-teman, untuk sebuah materi soal prostitusi. Mari sama-sama untuk sadar dan menghindari kegiatan-kegiatan yang bersifat merujuk ke zina, seperti di kota-kota besar yang sering terjadi, dan mungkin di kota-kota kecil juga masih ada tapi mungkin belum terekspos saja. Mari pemerintah juga bareng-bareng buat membangun untuk masa depan yang lebih baik. Nanti kita lanjut untuk materi selanjutnya ya teman-teman. Oke, jadi itu materi soal prostitusi ya teman-teman. Nah, biasanya dalam prostitusi itu juga ada di klub-klub malam teman-teman, hiburan-hiburan malam, yang itu masih nyambung juga dengan materi kita selanjutnya, yaitu soal narkoba. Karena biasanya di klub-klub malam itu bisa terjadi transaksi prostitusi, dan juga bisa juga terjadi transaksi narkoba. Oke, kita lanjut untuk materi soal narkoba atau narkotika teman-teman. Yuk, baik, jika kita berbicara tindak pidana narkoba dalam hukum pidana Islam kontemporer itu, hal pertama yang perlu kita pahami itu adalah narkoba memang tidak disebutkan secara eksplisit ya dalam Al-Quran maupun hadis teman-teman. Namun ketiadaan penyebutan secara tekstual itu tidak berarti bahwa narkoba itu berada di luar jangkauan hukum pidana Islam. Justru disinilah letak kekuatan hukum pidana Islam, karena Islam tidak hanya berhenti pada teks, tetapi juga melihat substansi dan dampak dari perbuatan tersebut. Nah, kalau kita lihat secara substansi, narkoba memiliki dampak yang sangat mirip, bahkan dalam banyak hal lebih bahaya dibandingkan daripada khamr teman-teman. Karena khamr itu kan sudah jelas diharamkan dalam Islam karena merusak akal manusia. Nah, narkoba jelas merusak akal, bahkan juga menghilangkan kesadaran, menghancurkan kesehatan teman-teman, serta mental juga, dan menimbulkan ketergantungan yang berat. Nah, kalau kita berpikir secara logis, berargumentatif, sulit untuk mengatakan bahwa narkoba tidak termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena keharamannya justru ada secara nyata dan kuat. Nah, oke. Selanjutnya, jika kita lihat dari sisi jenayah kontemporernya, narkoba tidak hanya soal penggunaan, tetapi juga soal peredaran dan jaringan kejahatan yang terorganisir. Para pengedar dari bandar narkoba dengan sadar menjual sesuatu yang mereka tahu dapat merusak kehidupan orang lain atau masyarakat untuk penggunanya. Ini bukan lagi maksud pribadi teman-teman, tetapi juga sudah masuk pada kejahatan sosial yang dampaknya luas. Mereka bukan hanya merusak satu orang, tapi juga merusak keluarga, generasi muda, dan juga stabilitas suatu negara. Kalau kita bicara maqasid syariah, tindak pidana narkoba jelas bertentangan dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam.
narkoba merusak hifdzul akal atau perlindungan akal yang merupakan pondasi utama dari manusia sebagai makhluk yang berakal. Kalau akalnya rusak, maka nilai agamanya, moralnya, dan hukumnya akan runtuh juga. Karena selain itu, narkoba juga mengancam hibdun nafas atau perlindungan jiwa, karena banyak korban narkoba yang mengalami penyakit serius bahkan kematian. Artinya apa? Narkoba bukan hanya pelanggaran moral, tapi juga ancaman moral terhadap keselamatan manusia. Lalu bagaimana dengan sanksinya, teman-teman? Untuk dalam hukum pidana Islam. Nah, di sini konsep tazir hukum sangat relevan karena narkoba tidak diatur secara spesifik dalam hukum pidana Islam. Maka dalam hudud itu diserahkan pada ulil amri ataupun hakim untuk hukumannya. Untuk mempertegas, tazir hanya berarti hukuman ringan. Justru tazir yang memberi ruangan bagi negara untuk menjatuhkan hukuman yang tegas dan proporsional sesuai dengan tingkat bahaya yang ditimbulkan. Bagi pengguna yang pecandu, tentu pendekatannya itu berbeda ya, dengan bandar yang menjadi penderita orang lain sebagai sumber keuntungannya. Jadi berbeda itu. Dan tidak kalah penting juga nih teman-teman, hukum pidana Islam tidak hanya mementingkan kepada hukuman, tapi juga pencegahan pemulihan. Artinya dalam kasus narkoba kita mendorong adanya rehabilitas bagi korban penyalahgunaan, sekaligus penindakan tegas pada jaringan peredaran. Nah, dalam pendekatan ini mendukung bahwa hukum pidana Islam bersifat komprehensif, tidak semata-mata represif, tetapi juga berorientik pada kemaslahatan umat. Nah, jadi kalau kita simpulkan ya, soal narkoba itu, hukum pidana narkoba dalam hukum pidana Islam kontemporer merupakan kejahatan yang sangat serius, dan bertentangan jelas dengan nilai-nilai dasar Islam. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas, keharaman dapat dibuktikan secara kisos, makosid syariah, dan dampak nyata yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penerapan takzir yang tegas, adil, dan berorientasi pada generasi pada bentuk nyata hukum pidana Islam dalam menjawab tantangan kejahatan narkoba di era modern pada saat ini.